Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada pagi yang cerah ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Materi yang akan kita bahas yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan proses kecepatan berlangsungnya, pengaruh, dan arahnya. 2. Siswa mampu mengidentifikasi dan menunjukkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi melalui artikel dan surat kabar. Bentuk perubahan sosial budaya. Berbagai perubahan sosial tidak dapat dihindari karena kehidupan manusia senantiasa mengalami perkembangan ke arah lebih baik dan modern. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat beragam bentuknya. Berikut bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan prosesnya, perubahan sosial budaya terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Perubahan sosial budaya yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Di sini perubahan sosial budaya yang perubahan sosial budaya yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan sosial dan budaya yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak yang akan mengadakan terjadinya perubahan. B. Perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Perubahan yang berlangsung di luar kehendak masyarakat. Nah, coba kalian perhatikan contoh yang Ibu tampilkan. Nah, di situ ada contoh perubahan yang direncanakan. Di situ ada sebuah gambar pembangunan jalan tol. Di mana pembangunan jalan tol tersebut sudah direncanakan. Nah, itu ya diselenggarakan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Tujuannya apa? Supaya menghindari terjadinya kemacetan. Nah, ada juga contoh perubahan yang tidak direncanakan. Di situ ada contoh gambar perubahan yang tidak disengaja atau tidak direncanakan. Contohnya yaitu bencana alam. Karena apa? Karena bencana alam tidak semua manusia bisa merencanakan kapan musibah itu terjadi. B. Berdasarkan waktu, kecepatan berlangsungnya di sini terbagi menjadi dua. Ada evolusi, yaitu perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama. Contoh, evolusi masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Nah, itu bisa kalian lihat gambar. Ada masyarakat yang masih sangat tradisional dengan masyarakat yang sudah modern, yang sudah mengenal yang namanya iptek. Kemudian ada juga revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Contoh yaitu perubahan revolusi industri. Nah, di situ terjadi perubahan revolusi industri. Contohnya ada gambar, bisa kalian lihat di gambar. Tercipta mesin untuk menghasilkan
industri yang lebih baik. Contoh lagi, sekarang bisa kalian lihat HP atau handphone. Baru muncul tipe baru, sebulan lagi sudah muncul tipe yang baru lagi. Berdasarkan pengaruhnya. 1. Perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya berpengaruh pada sebagian kecil masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kecil hanya berpengaruh terhadap satu objek perubahan dan tidak menimbulkan perubahan lain. Oleh karena itu, perubahan kecil umumnya meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada kebutuhan sekunder masyarakat. Contohnya, bisa kalian lihat di situ ada sebuah gambar. Gambar apa, anak-anak? Gambar gaya rambut atau potong rambut. Nah, itu adalah model rambut yang bisa kita lihat sekarang ini. Model rambut yang ada di gambar itu tidak semua orang mengikutinya. Cuma sebagian orang saja yang mengikuti tren gaya rambut zaman sekarang atau zaman now. 2. Perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh besar terhadap struktur sosial masyarakat. Perubahan ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Suatu perubahan disebut perubahan besar apabila perubahan tersebut mampu membawa perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Contohnya, perhatikan gambar. Nah, itu ada sebuah gambar bentuk bangunan. Sebelum terjadi perubahan secara besar, bentuk bangunan yang ada di gambar itu tidak sepenuh bentuk bangunan yang ada di sebelah kanan. Kenapa? Nah, itu secara tidak langsung terjadi perubahan secara besar karena yang di sebelah kanan bangunan sudah banyak. Nah, secara tidak langsung kan mengubah tata ruang yang ada di lingkungan. Berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Nah, di sini ada perubahan progres, adalah perubahan yang membawa kemajuan-kemajuan sehingga bisa menguntungkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya di sini pembangunan listrik masuk desa. Sekarang listrik sudah masuk ke desa-desa, bahkan ke pelosok-pelosok. Sehingga apa? Sehingga masyarakat bisa merasakan atau melihat TV dengan adanya listrik. Atau masyarakat di daerah pedesaan sekarang bisa menggunakan internet. Kemudian ada juga perubahan regres. Adalah perubahan sosial yang membawa kemunduran bagi masyarakat dalam bidang tertentu, contoh peperangan dan bencana alam. Nah, ini adalah contoh perubahan regres, di mana dengan adanya peperangan bukan malah membawa kemajuan bagi negara yang mengalami perang, tetapi malah membawa kemunduran. Kenapa? Karena dampak dari perang tersebut membawa dampak negatif. Salah satunya banyak masyarakat atau rakyat yang mengalami kelaparan. Kemudian kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan regres, yaitu perubahan sosial yang membawa kemunduran bagi masyarakat dalam bidang tertentu. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.